Longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor, sehingga korban meninggal bertambah menjadi 22 orang. Hari ketiga operasi pencarian orang hilang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban bencana longsor. Korban diketahui bernama Dianto, warga Desa Gumelem, Kecamatan Petung Kriodo. Saat ditemukan, pemirsa, posisi korban berada 200 meter dari rumah sekretaris desa Kasimbar yang menjadi tempat berteduh beberapa warga dari guyuran hujan deras sebelum longsor terjadi. Dengan penemuan satu jenazah hingga Kamis siang, total sudah ditemukan 22 korban tewas. Adapun warga yang dinyatakan hilang tercatat sebanyak 4 orang. Dan untuk memperbarui informasinya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 sudah dari Riki Harahap dan juga juru kamera Indra Bramantio di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat sore, Riki. Riki, seperti apa untuk upaya pencarian korban hilang sejauh ini? Sudah ada satu korban yang ditemukan, update-nya, Riki. Iya, Ica, untuk proses pencarian korban longsor Pekalongan saat ini sudah dihentikan. Maksud kami tadi dihentikan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dikarenakan memang kondisi di lapangan, kondisi di titik pencarian ini tidak memungkinkan dilakukannya evakuasi, mengingat kondisi cuaca saat ini di titik pencarian sudah diguyur hujan ditambah dengan adanya kabut, sehingga ini bisa mengkhawatirkan dan juga membahayakan tim evakuasi itu sendiri, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu dihentikan secara keseluruhan tadi di pukul 3 sore dan kemudian akan dilanjutkan pada besok hari sekitar pukul 8 pagi. Update untuk hari ini, Ica, yang bisa kami informasikan, ada satu korban yang berhasil ditemukan atas nama Diatno, umur 41 tahun, warga Gumelem, Kecamatan Ketung Priyono, dan tadi sudah dievakuasi oleh tim SAR. Posisinya terkubur di dalam kedalaman lumpur sekitar 2 meter dan berhasil ditemukan dan dibawa oleh keluarga dan dibawa ke rumah duka. Kalau bisa kami informasikan juga, Ica, kondisi di lapangan ini memang sangat tidak memungkinkan, meskipun untuk saat ini jalur menuju titik lokasi sudah bisa diakses. Kalau di hari kemarin tidak bisa diakses kendaraan, hanya bisa berjalan kaki selama 5 km, tetapi per hari ini sudah dibuka jalurnya oleh ekskavator, sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 paling tidak, dan ini sedikit banyaknya bisa mempermudah proses evakuasi. Yang kami juga rasakan, tadi kami juga sampai ke titik lokasi pencarian, ketinggian lumpur ini cukup tinggi, Cak. Material lumpur, kemudian tanah, dan material bangunan yang juga terdampak ini bisa mencapai 2 meter kedalamannya dan juga sangat sulit untuk dievakuasi. Apalagi saat ini ada 4 ekskavator yang sudah dikerahkan, tetapi 4 ekskavator ini belum ke titik pencarian. 4 ekskavator ini hanya membuka jalur menuju ke titik pencarian saja, jadi belum terlalu efektif untuk mencari dan mengevakuasi korban. Dengan menggunakan alat pompa yang berkekuatan bertenaga kuat, begitu pompa tersebutlah yang digunakan untuk bisa mengurai tanah dan juga bisa setidaknya mencari di mana titik keberadaan korban. Selain itu, jadi juga dilakukan dan juga diperbantukan ada anjing pelacak K9 dari Polda Jawa Tengah yang sudah dikerahkan juga, yang diharapkan ini bisa mempermudah proses pencarian. Ica, dapat kami informasikan juga tidak hanya di titik pencarian saja, setidaknya ada 4 lokasi memang yang menjadi pusat perhatian dan fokus utama dari proses pencarian, yaitu di Cafe Welo, Sungai Welo, Pemancingan, dan juga Rumah Sekdes. Ada 4 lokasi ini, tetapi dari pemantauan kami melihat bagaimana situasi warga di sini. Ternyata longsor di desa Kasimpar ini tidak hanya terjadi di 4 titik tersebut saja. Ada beberapa titik di perumahan warga juga yang terdampak longsor, Ica. Salah satunya yang berada di belakang saya saat ini. Ini adalah perumahan warga dan juga halaman warga yang juga sedikit yang terdampak akibat longsor yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Bisa Anda lihat begini kondisinya, Ica, di mana longsor ini juga menimbun begitu ya, longsor juga menimbun dan mendekati ke pemukiman warga. Jadi di sebelah kiri layar kaca Anda, Ica, ini adalah penginapan begitu milik warga yang juga terdampak dan hampir tertimbun menuju ke dalam penginapan tersebut. Meskipun demikian, Ica, memang agak sulit ya, kami berbicara dengan warga, mereka agak sulit untuk melakukan evakuasi dikarenakan harus menggunakan peralatan begitu, menggunakan mobil setidaknya untuk bisa mengevakuasi, dikarenakan kondisi tidak memungkinkan. Jadi warga di sini dengan swadaya masyarakat begitu, dengan cara mandiri membersihkan sendiri
puing-puing longsor, tanah-tanah longsor yang juga berdampak terhadap perumahan mereka. Tidak hanya di titik ini saja sih, Ica. Ada satu titik juga tadi pagi yang kami datangi. Bahkan longsor ini juga mengakibatkan ada 2 ternak warga juga yang sudah mati begitu akibat longsor yang terjadi. Jadi bisa kami informasikan titik longsor di Desa Kasimpar ini tidak hanya terjadi di 4 lokasi tempat di mana fokus utama dari tim SAR gabungan untuk mencari 4 korban hilang lagi, tetapi ada juga sejumlah titik di rumah warga yang juga terdampak dari longsor ini. Tentu memang harapannya proses demi proses, tahapan demi tahapan dengan seluruh tim gabungan ini bisa menemukan 4 korban yang masih hilang, Ica. Oke, baik. 1 korban meninggal dunia sudah kembali ditemukan dan sudah berpulang, sudah dikembalikan kepada pihak keluarga, dibawa ke rumah duka. Masih ada 4 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Ricky, kami nantikan update-nya kepada Anda. Tentunya kita berharap juga para korban hilang dapat segera ditemukan, Ricky. Terima kasih untuk laporannya, Ricky Harahap dan juga juru kamera Indra Bramantio. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati selalu, rekan-rekan.